Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright everybody. Mereka yang sukses di dalam bidang apapun yang menghasilkan uang ya di sini. Mereka adalah yang fokus mengerjakan satu bidang atau satu item khusus. Mereka berfokus di satu hal untuk mempertajam kekuatan mereka dan menjadi ahli di hal tersebut. Itulah mereka orang-orang yang akan menghasilkan dan berhasil biasanya di dalam bisnis apapun. Sama juga di dalam trading ini kawan-kawan semua. Mungkin kawan-kawan yang selama ini berjalan dengan trading bergonta-ganti metode, berganti-ganti teknikal, ya kadang profit, kadang masanya tidak profit, nanti ganti lagi. Saya kira akan cukup membingungkan dan Anda tentunya akan bosan ke depan. Jadi saya mau pakai strategi yang mana, mau pakai metode yang seperti apa, mau pakai teknikal yang bagaimana yang bisa menghasilkan profit yang konsisten. Nah, kawan-kawan semua, metode yang kita bahas ini di video part 4 ya, metode supply and demand. Ini adalah video part terakhir dari seri video supply and demand. Dan di video ini teman-teman sekalian silahkan memutuskan. Anda mau pakai metode yang seperti apa, atau Anda memutuskan untuk fokus dan serius memperdalam metode ini. Sekali lagi, metode ini adalah metode yang sudah berjalan puluhan tahun di market, di 28 pair forex, bahkan di saham, di kripto. Technical metodologi ini bisa digunakan dengan baik dan tetap menghasilkan sampai sekarang dan akan terus menghasilkan. Pertanyaannya, mau nggak kita benar-benar memegang satu prinsip ini, mempelajari betul-betul, mempertajam dan memperdalam agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentunya tujuan akhirnya kita ingin profit konsisten di dalam tradingan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Alright, sebelum kita mulai, kita akan review dulu untuk video supply and demand SND ya, by Bintang 8 Jaya ini. Yang dari part 1 teman-teman kita sudah bahas yang basic tentang candlestick. Kita melihat dua hal dari candlestick, ada candle leg dan ada candle base. Ya, teman-teman yang belum paham untuk basic di part 1, Anda akan sulit untuk mempelajari part selanjutnya. Silahkan pelajari part 1 terlebih dahulu. Part 1 kita bahas, kita melihat candlestick melalui dua, ada candle leg, ada candle base ya. Kemudian kita juga di part 1 belajar tentang formasi candle ya, formasi candle yang ada di market, formasi controller, pengontrol harga atau pengontrol pantulan harga, pivot ya. Ada formasi RBR, rally base rally, dan drop base drop. Pastikan teman-teman memahami formasi candle ini dan memahami apa itu candle leg base ya, leg in, leg out ya, yang bagus, yang formasinya seperti apa, teman-teman harusnya sudah mulai paham. Di part 2 kita juga sudah membahas lebih dalam tentang base supply and demand ya. Kita sudah memperdalam lagi masalah base ini, ada bibir luar, bibir dalam ya, dimana harga itu memantul di sekitar area situ dengan probabilitas yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi ya, untuk probabilitas harga itu berbalik arah ya. Teman-teman harusnya sudah mulai paham apa itu bibir luar, bibir dalam ya. Itu semua bibir-bibir yang enak pokoknya.
Oke, kemudian juga kita membahas market structure. Market structure, bagaimana kita menggambarkan market structure satu pair atau satu aset chart ya. Kemudian kita juga sudah belajar di part 2 untuk memvalidasi pivot. Jadi kita kita tahu memvalidasi pivot yang valid, kita tahu market struktur itu seperti apa bentuknya. Yang valid market strukturnya seperti apa. Nah, di part 2 ini penting teman-teman, karena market structure ini adalah kunci dasar dari metode ini. Metode supply and demand. Dia itu sebagai penentu tren. Market structure ya. Kemudian di part 3 juga yang kemarin kita terakhir bahas, kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi market dengan dua pattern. Dengan cara melihat dua ya, selalu dua pattern. Ada satu pattern akumulasi ya, pattern akumulasi. Yang kedua adalah pattern trending ya, harga sedang akumulasi atau sedang trending. Kita sudah bahas di part 3 untuk cara melihatnya seperti apa ya, dan itu sangat simple dan mudah, sederhana. Kemudian juga kita di part 3 membahas tentang strategi di trending market dengan formasi aviseksi ya. Aviseksi teman-teman, bukan IV idol. Oke, fine. Kemudian kita juga di part 3 membahas valid Fibonacci. Fibonacci yang valid, cara memasangkannya seperti apa. Ya, buat teman-teman yang belum paham, silahkan ditonton lagi part 3, pastikan Anda paham setiap part. Jadi nanti utuh teman-teman. Ya. Kenapa saya ingin Anda memahami dari part 1, part 2, dan part 3? Karena dengan memahami semua part ya, teman-teman sebetulnya dari part 1 sampai part 3, teman-teman itu sudah punya ya, sudah punya 70% modal untuk bisa profit di market. Dan kabar baiknya, market apapun kawan-kawan, Anda bisa profit, Anda bisa membaca pergerakan harganya, Anda bisa membaca struktur marketnya, Anda bisa membaca trennya. Ya. Dan di part keempat ini kita akan menyempurnakan apa yang sudah kita pelajari di part 1 sampai 3. Jadi setelah part 4 ini selesai Anda pelajari ya, sebagai trader dengan pengetahuan supply and demand yang sudah kita bahas sejauh ini, Anda akan mampu meraih profit. Harusnya kalau Anda paham. Di market apapun, di trading seperti apapun, mau kripto, mau saham, Anda harusnya bisa mencari profit. Setelah Anda memahami ini dan mempraktekannya, terus belajar melihat formasi-formasi. Ingat, untuk supply and demand ini sudah terbukti, sekali lagi statistiknya sudah ada, saya tidak perlu bahas ke sana. Yang penting bagaimana kita menerapkannya untuk kita bisa profit untuk tradingan kita. Itu yang paling penting. Strateginya bagus tapi tidak menguntungkan bagi tradingan kita, juga buat apa? Right? Jadi sistem trading supply and demand ini sekali lagi mungkin agak berbeda dari apa yang Anda pelajari. Ya, karena sekali lagi biarkan konsep supply and demand ini berdiri sendiri. Dia sudah work, sudah jalan, tidak perlu ditambah-tambahkan apapun itu. Ya, kita hanya melihat price action, market structure. Kemudian melihat trend. Nah, kita akan bahas di part 4 ini untuk kita memperdalam ya. Poin saya adalah supply and demand ini ya sudah berdiri dengan caranya sendiri dan dia menghasilkan profit sudah terbukti teman-teman. Jadi Anda tidak perlu lagi maksud saya ini, lupakan dulu ya, Anda fokus di sini, lupakan dulu mungkin Anda memakai RSI divergent, itu tidak kita pakai. Anda mungkin membaca fair value gap, lupakan dulu teman-teman. Silahkan Anda praktekkan hal-hal yang dasar, yang basic yang kita bahas di supply and demand. Ya, saya yakin Anda akan lebih sederhana melihat market. Anda tidak akan pusing lagi, Anda tidak akan merasa rumit lagi. Ya, karena begitu Anda paham, ya, menguasai part 4 ini, Anda hanya akan melihat
konsep market yang terus berulang-ulang setiap hari. Artinya apa? Kita bisa membaca, oh kita bisa masuk di sini, kita bisa masuk di sini. Kita bisa mengulang kondisi-kondisi tersebut setiap hari, setiap waktu. Nah, dengan kita bisa mengulang kondisi-kondisi tersebut, kita mampu akan lebih mudah mendapatkan profit yang konsisten. Tujuannya itu teman-teman, karena semua sudah baku. Dalam aturannya kita sudah baku. Tinggal teman-teman mau nggak serius mempelajari, mempraktekannya, dan disiplin. Ya, disiplin menerapkan prinsip-prinsipnya. Sekali lagi, jangan sampai Anda rugi. Materi ini materi yang sangat mahal. Anda mungkin tidak akan temukan di luar sana dan mungkin berbeda. Lupakan dulu fair value gap, ICT, support and resistance. Kita pakai pivot and control di sini. Pivot high, pivot low dengan market structure. Lupakan semua yang pernah Anda pelajari. Mau persilangan SMA, mau itu termasuk Bollinger Band yang sering saya pakai dulu. Lupakan itu semua, fokus di konsep ini teman-teman. Alright. Oke, kita mulai masuk ke materi untuk part 4 teman-teman. Saya ingin membahas review juga tentang yang kemarin part 3 ya. Kita akan memastery, mendalami untuk pattern trending atau pola yang market sedang trending teman-teman. Ya. Di sini saya ingin membahas lebih dalam lagi dari yang part 3. Jadi untuk trending pattern V seksi ya, pola A seksi dan V seksi teman-teman. Alright. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya untuk kita profit di dalam trading tidak ada kepastian di dalam market. Tetapi yang ada kita bisa mengumpulkan semakin banyak probabilitas untuk kita bisa mendapatkan profit setiap hari. Ketika kita menumpuk probabilitas yang baik atau yang bagus, maka potensi kita untuk profit itu semakin besar teman-teman. Ya. Nah ini saya akan membahas untuk trending pattern dulu ya, meneruskan yang kemarin. Kita menggunakan pola A seksi dan V seksi. Ya, jadi teman-teman, untuk kita masuk di market yang trending ya, biasakan nanti teman-teman coba kecilkan marketnya ya, kecilkan marketnya supaya nggak terlalu bingung, nggak usah terlalu besar ya, seperti contoh di layar Anda saat ini. Nah, kita akan coba praktek. Nah, ini marketnya yang saya buka GBP USD kebetulan. Saya lagi buka ini, contohnya ada, saya langsung pasang. Jadi sekali lagi ini bukan hanya market XAU USD ya yang bisa diterapkan, tapi semua market sekali. Ini GBP USD. Nah, teman-teman sekalian, di GBP USD kita akan bahas ya. Jadi saya mau menerangkan ada 3 konfirmasi atau 3 urutan konfirmasi buat teman-teman sekalian dalam kita mengambil keputusan entry. Ya, ini saya bahas baik yang forex maupun yang all-in trade ya. Ada 3 urutan konfirmasi. Nah, urutannya ini harus berurutan. Yang pertama, kita harus melihat tren, teman-teman. Trennya apa? Tren kenaikan atau penurunan? Ya, itu kita harus dapatkan, itu dulu bisa menentukan. Cara menentukannya seperti apa? Kita dengan membaca market structure-nya, teman-teman. Ya, contoh di market yang kita sudah buka ini ada pergerakan harga naik, kemudian turun, dia naik lagi, dia turun, dan kemudian dia membreak si pivot high yang sebelah kiri. Di sini dia berhasil close candle dan harga running ke atas. Ya, teman-teman sudah tahu ini polanya apa? Ya, kita cukup melihat mundur ke belakang. Di sini ada pivot low. Dia punya nggak pivot high? Ya, saya perbesar sedikit. Oke. Nah, apakah dia punya pivot high, pivot low yang ini? Agar valid dia harus punya pivot high. Nah, ini valid ya teman-teman. Dia punya harga terjauh di sini, kemudian ada 2 close candle minimal. Ya.
Berarti market structure dari sini ditarik ke sini, lari ke atas. Jadi jelas ini formasinya V seksi karena dia juga sudah mengebreak yang ini, dan ini yang lebih besar lagi strukturnya, dia sudah ngebreak yang ini teman-teman. Oke. Oke. Kemudian kita setelah harga running ke atas, ya kita melihat ini pantulan terjauhnya sepertinya ini ya, yang ini. Ini pantulan terjauh, mampu nggak dia close dua candle? Nah, oke, dalam kasus ini dia mampu. Ya, ini close candle pertama, ini close candle kedua. Artinya di sini sudah menjadi valid pivot high. Nah, cara melihat tren yaitu tadi market structure-nya, formasinya apa? V seksi, yaitu market structure untuk kenaikan. Artinya apa? Kita akan mencari buy, teman-teman. Posisi untuk menjadi buyer. Nah, setelah melihat pola ini V seksi yang sangat seksi ya, kakinya panjang sekali ke atas, oke. Kita melihat ada tidak area base yang terbentuk di situ. Nah, ini konfirmasi yang kedua. Ada tidak base supply and demand yang terbentuk. Ya, kebetulan ini saya pakai time frame H1, teman-teman. Karena nanti saya akan sekalian contohkan untuk trading intraday atau dalam durasi di H1 ya, intraday. Buat teman-teman yang mungkin sibuk ya, ini cocok. Oke, setelah kita tahu market structure-nya kenaikan, kita melihat ada tidak base. Ini formasi kedua. Jadi konfirmasi kedua adalah supply and demand. Base-nya ada nggak terbentuk supply and demand? Oke, di sini kita melihat setelah dia ngebreak ini ada supply and demand atau base demand di sini, di mana area memantulnya sangat baik ya. Ini base demand, ini ada candle leg in, base, leg out. Ingat leg in, leg out ya. Ada yang di grup bilang check in, check out. Wah, kacau itu. Alright. Nah, konfirmasi ketiga teman-teman, tadi kita sudah dapat valid pivot high, kita bisa menarik Fibo. Ya, kita bisa menarik Fibonacci untuk konfirmasi ketiga. Oke, coba kita tarik konfirmasi. Saya gunakan Fibonacci fan dari pivot low-nya menuju pivot high yang valid. Ya, dia valid di sini. Alright. Nah, di mana area 618 di sini? Ada nggak base? Yang tadi kita bahas, sudah ada base di sini ya. Oke, kita akan masukkan base-nya ada di sini. Alright, nah ini ada base-nya teman-teman. Oke, kita sudah dapat ya base-nya. Nah, jadi kita menumpuk probabilitas terbaik. Satu, market structure membentuk formasi V seksi. Dari sini dia jelas juga V seksi, membentuk kenaikan yang signifikan. Oke, kita akan menjadi buyer, mencari buy. Konfirmasi kedua, ada tidak base? Oke, ada base-nya di sini terbentuk. Base demand, base supply and demand. Nah, ini di kasus ini base demand. Oke, kita bisa tandai. Kemudian konfirmasi ketiga, Fibonacci, teman-teman. Fibonacci di area 618. Ingat, konfirmasi yang kita sepakati untuk pakai adalah base yang berada di Fibonacci 382 dan 618. Kalau ada dua-duanya boleh diambil dua-duanya, tapi kalau kebetulan di kasus ini hanya satu. Ya, hanya satu saja. Nah, kemudian teman-teman, ini kita akan ambil setelah melihat posisi seperti ini, konfirmasi ketiga Fibo-nya masuk. Bang, bisa nggak dibalik? Nah, nggak bisa juga teman-teman. Jadi kunci dasar utamanya satu, market structure. Dia harus melihat kenaikan, artinya uptrend. Di sini dengan dia membreak ini terbentuk V seksi, bola V seksi ini terkonfirmasi uptrend. Artinya kita akan menjadi buyer. Yang kedua, area base-nya. Kalau base-nya nggak ada tapi Fibo-nya ada bang, 618, ya pasti ada ya. Apakah itu terkonfirmasi? Meragukan teman-teman. Jadi konfirmasi terkuat kedua adalah base supply and demand. Nah, konfirmasi ketiga baru Fibonacci.
Bisa nggak Pak, saya hanya pakai konfirmasi yang V seksi ya untuk mengkonfirmasi kenaikan harga uptrend, kemudian menggunakan base. Boleh, karena dua konfirmasi ini yang terpenting sebetulnya. Fibo ini menambah saja untuk benar-benar area itu benar-benar valid teman-teman, sebagai base-nya demand yang akan memantulkan harga. Alright. Nah, sekalian saya bahas. Mungkin buat teman-teman di grup saya lihat banyak juga yang sibuk ya dari pagi sampai sore. Mungkin belum bisa untuk luangkan waktu trading karena harus nguli ya, nguli di kantor gedung DPR mungkin atau di gedung-gedung BUMN ya. Waduh, keren sekali Anda ya, sibuk ya. Kayak saya aja Anda sok sibuk ya. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau trading di forex ya dengan intraday atau bukan scalping seperti yang saya sering lakukan di grup ya, jadi mantau chart kalau scalping itu. Nah, ini saya tunjukkan salah satu contoh teman-teman melakukan trading di time frame H1. Ya, di sini kita sudah dapat area base di 618 kita sudah tandai ya. Di sini teman-teman sudah tandai, alright. Nah, yang kita lakukan apa? Ini kan time frame 1 jam ya teman-teman. Berarti kan waktunya cukup lama ya untuk harga bisa menjemput orderan kita. Nah, kita melakukan pending order. Di sini akan melakukan buy limit teman-teman. Ya, buy limit. Buy limit di mana? Di area base ini. Bisa di area bibir terluarnya, mau di tengah atau di dalam, atau Anda pasang layer juga boleh, tapi sesuaikan dengan resiko Anda. Resiko Anda siapnya berapa kalau loss, karena kalau forex enaknya Anda bisa hitung kalau loss transaksi ini lossnya berapa, dan kalau profitnya berapa. Nah, saya akan contohkan teman-teman. Jadi cara kita menggunakan dalam karena ini di time frame 1 jam nggak mungkin kita pantengin terus ya, kita akan coba pasang SL dan TP. Oke, di sini kita akan menggunakan RR 1:2. Yang perlu kita hitung adalah lebar area si bibir base ini, teman-teman. Ya, lebar dagingnya ini. Ya. Nah, kita harus menghitung. Kenapa? Karena harga itu bisa saja kiss bibir luar langsung go ya. Ada juga yang masuk dia sampai ke tengah baru go, atau yang dia ngobok-ngobok dulu ke dalam teman-teman ya, French kiss dulu ini baru dia running ya, harga running ke atas. Nah, jadi layernya silahkan teman-teman disesuaikan dengan resiko masing-masing. Nah, untuk sweet spot atau yang lebih sering kena ya, probabilitasnya kena lah saya bilang, untuk RR 1:2 itu probabilitasnya sangat bagus. Jadi teman-teman silahkan tinggal nanti menghitung lebar dari si base-nya ini ya. Biasanya saya menggunakan ini ya untuk mengukur lebarnya. Oke. Nah, untuk memasang SL teman-teman silahkan Anda pasang 1 kali lebar area ya. Artinya kita pasang SL-nya di sini teman-teman. Anda silahkan set SL ya. Untuk buy limit kan Anda bisa misal ngebuy Anda di bibir luar boleh, bibir tengah boleh, atau bibir dalam boleh, bebas ya, semua ada probabilitasnya ya. Tapi kalau di dalam nanti pas dia mantulnya nggak nyampe bawah ya Anda nggak jemput orderannya, itu aja bedanya ya. Kemudian ini untuk XL Anda bisa pasang di harga ini. Untuk TP-nya bagaimana? Kita akan mengambil RR 1:2. Right, ini 1:1-nya. Nah, ini probabilitasnya 70% teman-teman. Harga itu akan memantul. Nanti kalau turun sampai ke sini itu akan 70%. Tapi karena ini kita mau RR 1:2, kita ambil di sini teman-teman. Oke. Ya, jadi 2 kali lebar base ini. Anda semua bisa set. Ya, nanti kalau Anda bingung kita akan di live Trabar praktekkan langsung teman-teman. Kalau untuk di video ini nanti akan terlalu lama ya. Oke, kita sudah punya TP di sini, tadi SL-nya di sini teman-teman. Ya. Nah, kalau kita mau runningkan ini chart ya teman-teman, nanti bisa melihat.
Jadi ini RR-nya 1:2. Oke, harga masuk ya, masuk ke area base kita ya di sini. Nah, oke, dia masuk sampai ke tengah, nggak nyampe ujung. Oke, harga running dan hit TP kita teman-teman. 1:2. Jadi dia nggak sampai keluar base, jauh dari SL kita. Ya, itu sederhananya seperti itu, dan memang seperti itu cara tradingnya kalau Anda mau di time frame yang tinggi. Jadi tidak perlu nunggu cut loss karena nggak mungkin pantengin. Kalau scalping saya nunggu cut loss di area sini ya, kita kasih buffer, kita cut loss di sini. Nah, kalau untuk H1 teman-teman bisa lakukan seperti ini. Dan untuk mata uang itu juga dia ATR-nya tidak terlalu besar, nggak seperti XAU atau Gold ya, yang dia besar banget. Di H1 itu dia besar banget teman-teman, di M1 aja besar banget pergerakannya ya. Ini contoh untuk kita melakukan pola trending dengan V seksi teman-teman ya, harga running, buy, dan seterusnya. Oke. Kalau untuk ke harga yang sedang berjalan saat ini ya, teman-teman tinggal melihat, ini sederhana. Ya, terjadi nggak pola? Contoh di sini, ini putus, oke, nggak masalah. Ini terjadi penembusan. Ya, di sini ada penembusan. Oke. Oh, maaf. Ini penembusan untuk low sebelumnya, ya di sini juga ada low, pivot low sebelumnya, ini tembus. Nah, artinya apa? Ini polanya adalah menjadi A seksi. Oke, A seksi kita mencari penurunan. Kita mencari sell, mau sell di sini. Udah, tinggal lihat ada nggak base-nya. Ada, teman-teman. Tinggal kita pasang Fibo dan seterusnya untuk setting seperti ini tadi ya. Saya nggak mau ngasih signal di sini, jadi kepanjangan nanti. Oke. Ya, harga running seperti ini, hit TP. Alright, itu untuk buat teman-teman yang sibuk ya. Jadi bisa tinggal pasang pending order, Anda tinggal biarkan saja, nggak perlu dipantau terus. Jadi begitu Anda set, biasakan Anda set TP dan SL, udah selesai. Kalau SL ya SL, kalau TP ya TP, terima. Ya, secara jangka panjang probabilitasnya akan tetap profit, akan menguntungkan. Apalagi RR-nya 1:2 teman-teman. Ya. Jadi ini buat teman-teman yang sibuk, silahkan dipraktekkan pakai cara ini. Kalau untuk di Olim Trade saya sudah berikan contoh cukup banyak juga ya. Untuk di Olim Trade saya sering praktekkan juga buat teman-teman ya. Contoh, kita tinggal melihat seperti ini ada penembusan untuk pivot sebelumnya, berarti dia membentuk pola A seksi ya. Ini secara struktur besar ya. Kita itu bisa trading dengan struktur besar di satu time frame saja cukup. Jadi nggak perlu pindah-pindah time frame, karena di setiap time frame memiliki supply and demand masing-masing teman-teman. Ya, contoh seperti ini sudah terbentuk pola A seksi, kita mau jadi seller, kita tinggal cari penurunan ya, kemudian kita tinggal memasang nanti base nya di mana, pasang konfirmasi yang ketiga adalah Fibo. Masuk nggak di area Fibo? Masuk, oke, kita tunggu area itu, kemudian untuk sell. Sekali lagi untuk Olim Trade dia menghitung waktu ya teman-teman, Anda harus hati-hati. Saya yang biasa saya lakukan adalah menggunakan time frame M2, dan kemudian saya untuk AV seksi ini tradingnya dengan durasi 2 menit ya. Jadi saya mengejar satu candle saja ya. Untuk Olim Trade saya kira teman-teman harusnya paham ya, Anda kan soalnya sudah master semua di Olim Trade. Alright, itu pendalaman untuk masalah trending pattern ya. Semoga lebih paham. Jadi ingat ada 3 konfirmasi yang kita pakai, yang satu trend ya. Jadi Anda jangan hanya ngomong follow the trend, FTT. Anda tahu nggak follow the trend itu apa? Ya itu tadi, lihat market structure-nya, pola kenaikan apa penurunan. Setelah dia naik ya berarti kita mencari buy, itu namanya follow the trend.
ya. Kemudian kita lihat base-nya, base validnya ada nggak, supply and demand-nya ada nggak. Setelah itu kita konfirmasi dengan Fibo. Alright teman-teman, itu untuk V-seksi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya di part 4 ini sebagai pelengkap, penyempurna Anda ya. Kita kemarin sudah bahas tentang cara melihat dua cara melihat accumulation pattern dan juga trending pattern ya. Trending pattern sudah kita bahas ya. Lalu accumulation pattern yang kita akan bahas strateginya di video sekarang ini. Alright, nah sebelum saya mulai saya akan tunjukkan teman-teman secara statistik di market apapun itu teman-teman ya. Ini saya gunakan XAU USD time frame M5 ya, supaya tidak terlalu banyak noise-nya. Kalau di M1 terlalu banyak noise. Baik. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa 70% lebih market itu melakukan atau terjadi accumulation pattern atau fase akumulasi yang terus berulang-ulang teman-teman ya. Seperti di layar kita lihat, ini yang saya sudah kotakin teman-teman, ini adalah area akumulasi ya. Jadi harga itu bergerak tidak kemana-mana atau mau pingpong bolak-balik ya. Right, kita akan coba urutkan, lihat lagi. Ini XAU M5 hari ini. Nah, ini accumulation pattern lagi. Dia bolak-balik di sini. Ya, mantul bolak-balik. Kalau teman-teman jeli lihat di sini, kenapa dia mantul? Ini ada pivot high. Kenapa dia mantul di sini? Pasti di sini ada drop base drop. Ya, formasi pengontrol. Ini di sini juga dia akumulasi lagi teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, kenapa harga ini memantul? Ya, ini saya perbesar lebih dikit. Ya, ada formasi. Tapi ini nanti kurang kelihatan di layar. Bentar saya kecilin lagi deh. Alright. Nah, ini accumulation pattern. Mudah ya melihatnya, simple ya. Harga itu nggak bergerak kemana-mana. Lihat sepanjang ini teman-teman. Dia cuma bolak-balik di area harga ini ya, di range ini. Ini accumulation pattern teman-teman. Nah, sepanjang ini lihat. Kenapa mantul di sini? Di sini ada formasi drop base drop. Ya. Dia berakumulasi, bergerak, akumulasi, bergerak sebentar, akumulasi. Ini berakumulasi lagi. Ya, kenapa mantul di sini? Di sini jelas ada drop base drop pengontrolnya. Kenapa harga mantul di sini? Ini ada rally base rally. Ya, selalu seperti itu. Kenapa? Ya itulah supply and demand di market teman-teman. Supply and demand ini kan secara logiknya adalah penjual dan pembeli ya. Orang yang membeli di harga murah menjualnya di harga tinggi ya. Bergerak sebentar lagi dia accumulation pattern lagi. Kenapa saya bilang 70% lebih statistiknya ya, masih di bawah 80%. Tapi ya inilah harga bergerak seperti ini bolak-balik itu sering sekali ya. Ini kenapa mantul di sini ada 2 pivot, 3 pivot, di sini ada drop base drop. Ya, ini kalau kita besarkan ada drop base drop, ini cuma kalau dibesarkan nanti nggak kelihatan areanya. Dia berakumulasi lagi teman-teman. Lihat, dia hanya bergerak sebentar, berakumulasi, bergerak sebentar, akumulasi. Ya. Ini kenapa mantul di sini ada drop base drop. Ini kenapa mantul di bawah ada rally base rally di sini teman-teman. Ya. Ini kontrolnya, ini pivotnya. Ini kontrolnya, ini pivotnya terbentuk. Ya, pengontrol harga apa? Rally base rally, drop base drop. Berakumulasi lagi di sini. Kenapa bisa mantulnya di situ? Ada drop base drop, pengontrol di sini teman-teman. Ya, ini sama accumulation pattern. Kenapa bisa mantul di sini? Ada drop base drop. Kalau kita mau cari di sini kenapa mantul, pasti di sebelah sini ada rally base rally sebagai pengontrol market, ya, pengontrol harganya dia. Ini harga trending, ya. Ini membentuk V-seksi teman-teman, pola kenaikan, ya. Nah di sini dia akumulasi lagi.
Kenapa mantul di sini? Ada drop base drop. Ya, kenapa harga memantul di area sini? Ada rally base rally. Di sebelah sini bisa cari, di sini pun bisa kelihatan ada formasi rally base rally, harga memantul ya. Selalu, oke. Ini untuk market XAU. Di Audi USD, salah satu market favorit saya ini, sama teman-teman ya. Ini marketnya lagi running. Tadi sempat. Oke, sudah. Ini ya. Ini akumulasi ya. Dia bergerak dari atas, diakumulasi juga, bergerak sebentar, berakumulasi. Oke. Sama seperti ini teman-teman. Kenapa ini mantul di bawah? Ada rally base rally. Kenapa ini mantul di atas? Lihat sepanjang ini teman-teman. Ya. Kenapa mantul di sini? Ada drop base drop, pengontrol di sini teman-teman. Ya. Akumulasi terus terjadi di market, berulang-ulang. Ya. Makanya saya bilang, dengan menguasai strategi accumulation pattern, Anda bisa mengulang cara mendapatkan profit berulang-ulang ya, tanpa harus menunggu waktu. Wah, belum bisa masuk. Jadi hanya dua kita melihat, trending pattern atau accumulation pattern. Selesai. Trending pattern pakai aviseksi. Accumulation pattern pakai strategi. Accumulation pattern yang akan kita bahas kali ini yaitu pivot and control ya. Di mana ada controller, dia akan mengatur pivot teman-teman. Ya. Kita akan bahas lebih lanjut dengan detail. Ini untuk market AUD USD. BTC USD, Bitcoin teman-teman ya, yang suka market Bitcoin. Ini dia 24 jam. Sabtu Minggu tetap running. Teman-teman masih bisa trading kan? Ya, sama dia teman-teman. Oke, ini accumulation pattern sepanjang ini. Harga memantul di sini, kenapa? Ada drop base drop di sini. Oke, ini accumulation pattern lagi. Selalu accumulation pattern terjadi, ya. Terus kalau udah accumulation pattern panjang sekali. Ini trending patternnya cuma sebentar teman-teman. Kesini accumulation pattern. Kenapa mantul di sini? Drop base drop pengontrolnya. Oke. Accumulation pattern juga ya, sama terus ini trending sebentar ya, membentuk V seksi. Habis itu apa? Accumulation. Kenapa mantul di sini? Rally base rally teman-teman. Di sini ada rally base rally ya. Jadi semua market bergerak itu berdasarkan supply and demand orderan yang ada di market ya, dari buyer dan seller. Poinnya itu. Lalu bagaimana kita memanfaatkan accumulation pattern ya, untuk kita bisa mengambil profit. Kalau kita sudah tahu ada controller ya, sebagai formasi pengontrol, dan kita sudah tahu ada namanya pivot yang dikontrol atau memantul teman-teman. Alright. Nah, kita akan contoh mapping ya. Contoh mapping. Boleh di live market. Coba kita lihat apa. XAU USD ini paling sering teman-teman. Accumulation patternnya paling sering ya. Ini di M5. Kita masih di M5 teman-teman. Biasakan Anda kecilkan dulu candlenya teman-teman, untuk bisa melihat patternnya, akumulasi atau trending ya. Ini kan mudah kelihatan, seperti waktu saat harga di sini membentuk V seksi ya, kita mencari kenaikan, dia akhirnya ngebreak low-nya, berarti aseksi, berarti kita mencari penurunan. Nah, kita contoh yang sudah ini aja, yang sudah kita tandain ini teman-teman. Alright ya, bentar. Yang deket-deket aja, yang kelihatan saya mau tunjukkan untuk namanya pembagian areanya teman-teman. Sebentar. Oke, yang ini kayaknya bagus nih. Tidak terlalu jauh. Oke, kita akan coba mapping yang ini ya teman-teman. Kita akan coba mapping ini ya, yang tidak terlalu panjang. Oke, saya akan perbesar dulu. Nah, yang pertama-tama teman-teman, ketika sudah terjadi high dan low ya,
dan harga ada di tengah-tengah, teman-teman bisa menandai dulu high dan low-nya, atau high curve, low curve-nya. Saya cari yang agak panjang deh teman-teman, itu terlalu pendek. Nah ini seru teman-teman. Nah ini oke, ini panjang ya, ini bagus. Oke, contoh ya, ini contoh, karena kelamaan kalau pakai yang live market jadi signal nanti saya. Contoh ini teman-teman. Oke, ada nggak yang lebih panjang? Sebentar ya. Oke, ini lebih cakep nih. Sip. Oke, ini sudah, misalkan kita lihat harga running ke atas, kemudian dia turun ya. Ketika running ke atas dia membentuk demand, ketika turun dia membentuk supply. Demandnya apa? Rally base rally. Demandnya demand rally base rally, supply-nya demand drop base drop ya, drop base drop, poin saya drop base drop. Ini kita hapus dulu kotaknya. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Ini supaya cepat penjelasan saya, teman-teman. Ini di market forex XAU, nanti kita akan coba di market OT juga ya. Market OT agak ribet sih dia untuk pemasangan toolnya ya. Oke, misal harga sudah drop dari sini ya. Kita mulai dari sini deh. Harga drop di sini. Oke. Kemudian kita tandain dulu, ini ada pivot ya. Ini ada pantulan di sini, bisa kita tandai, contohnya di sini ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman jeli, ini ada formasi nih teman-teman. Nih, mana ini tadi? Nah, ini ya, ini ya. Aduh, hilang lagi. Mana yang tadi kita tandai itu? Oh, ini malah sudah ke belakang. Sudah ke belakang. Sebentar ya teman-teman, sorry, ini market yang kita tandai malah hilang. Oke, ini ya. Nah, ini yang tadi kita cari. Siap. Nah, contoh ini, katakan ini sudah terbentuk ya. Ini ada pantulan di sini, ada pantulan di sini juga. Oke. Nah, kita tandai dulu pantulan-pantulan ini ya. Katakan ini masih di sini. Kita tandai pantulan yang sini dan sini. Yang atas juga boleh, tapi biasanya kita main yang area terdekat dulu. Contoh ketika ini ada pivot yang jelas sekali ya, harga naik kemudian drop, jatuh. Nah, kita tandai dulu ini. Kita lihat ke sebelah kirinya teman-teman. Ada nggak formasinya? Ya, kita perbesar. Mudah-mudahan nggak hilang jauh. Aduh, jangan hilang jauh. Ribet lagi kita. Oke, ini ya. Kita tandai dulu. Kita tandai dulu deh teman-teman. Pakai sebentar horizontal atau vertikal. Nah, kita tandai ini ya, area ini. Oke. Nah, kita cari teman-teman, kita perbesar ini. Ada nggak formasi pengontrol yang, aduh ini bergeser. Sebentar ya. Right. Oke, kalau teman-teman jeli, di sini ada formasi ya. Ini di M5 teman-teman. Ini ada candle leg yang bagus, leg in ya, drop, basing, drop ya. Leg outnya juga cukup cakep ya. Kita bisa ambil di sini sebagai, nah, bibir dalam. Yang paling penting kita tandain itu bibir dalam. Ini formasi drop, base drop ya. Ini juga formasi drop, base drop. Sama nih bawahnya ada juga nih teman-teman ya. Bawahnya ada drop, base drop. Coba kita lihat dia lebih dekat nggak? Alright ya. Ini lebih dekat nih teman-teman ke pivot yang ini ya. Artinya di drop, base drop ini dia mengontrol. Ini sudah di sini mereject satu gerakan di sini, kemudian di sini juga mereject ya. Kalau saya biasanya ambil aman yang bibir atas. Saya suka dengan leg in-nya dan leg out-nya cukup bagus ini. Oke, untuk yang bawah, pantulan bawah, kita cari formasi pengontrolnya teman-teman.
Mana dia? Nah, kalau teman-teman jeli ini ada leg in yang bagus, kemudian punya layout cukup menarik. Ya, kita boleh tandai di sini. Oke. Ini dia sempat memantulkan harga di sini. Ini membentuk pivot low, terbukti dia punya kontrol berarti teman-teman. Kontrol ya, pakai R. Kalau nggak pakai R itu nanti jadinya bahaya. Oke, biar nggak ngantuk teman-teman, saya ngantuk ini. Oke, di sini mantul ya. Oke, fine. Nah, katakan kita tadi sampai di market yang ini ya, pivot yang ini. Oke teman-teman, nah ini kita bisa membagi area. Ini saya sudah pakaikan Fibo ya, Fibonacci retracement saya. Ini kita ambil bibir dalamnya supply ke bibir bawah, salah, bibir dalam supply ke bibir dalam si demand ya. Oke, ini saya sepertinya kurang kesini, kurang menggeser sebentar. Oke, nah itu tadi kita tarik ya teman-teman. Sepertinya ini areanya terlalu tinggi, dia ngambil areanya di sini. Kita turunkan sedikit dulu teman-teman. Ntar dia ngambil drop, base dropnya yang ini sepertinya. Nah, oke, kita turunkan sub. Nah, ke drop, base drop yang pertama ini ya. Nah, poin yang ingin saya jelaskan di konsep ini teman-teman, ketika sudah ada controller, jadi di sini sudah terbentuk pivot. Artinya apa? Di sini harga mau mantul. Ada alasannya kenapa harga mau mantul. Berarti ada yang pengontrol di sebelah kiri. Formasi drop, base drop. Ini drop, base drop. Like ini cukup bagus ya. Layoutnya lumayan. Drop, base drop. Ya, ini sudah terpantul juga di sini ya. Kemudian di sini mantul dengan sangat baik. Kemudian ini ada low-nya. Low-nya kita sudah cek juga. Ada rally, base rally. Sebentar kita lihatin ya. Rally, base rally. Ya, kita ambil bibir dalamnya. Ini sudah terbukti memantulkan harga juga di sini ya. Artinya dia kontrol yang membentuk pivot. Oke, teman-teman. Nah, gini caranya. Oke. Semoga kelihatan. Ini saya perbesar dikit. Hilang ya. Oke. Nah, saya perbesar ya seperti ini. Ini yang tadi kita sudah tandai. Oke, teman-teman. Nah, konsepnya dari accumulation pattern ini kita strateginya seperti apa ya? Strateginya seperti ini, teman-teman. Kita membagi dari area bibir dalam si supply dan area bibir dalam si demand. Kita tarik ya seperti ini. Kemudian kita ambil 25% ya bagian atas untuk kita melakukan order sell, dan 25% bagian bawah, bagian demand untuk melakukan order buy. TP-nya di tengah. Di area 50% kalau Fibo ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa begini? Maksudnya adalah gini, teman-teman. Ketika tadi harga naik ya. Sebelumnya harga naik ya. Di sini harga naik. Di sini tadi harga normal, kemudian harga naik, berarti di sini menjadi harga murah, teman-teman. Ya. Kemudian ini harga sempat naik sampai situ, di situ udah harganya mahal. Ya, harganya terlalu mahal di sini. Di sini menjadi harga murah. Nah, orang akan dominan menjual di harga yang mahal, teman-teman, dan membeli di harga yang murah. Alright. Begitu kita sudah punya satu pivot, ini kebetulan yang terbentuk adalah pivot low-nya dulu ya di kasus ini. Kita sudah punya satu pivot, dan di sini kita sudah cek ada formasi rally base rally, bahkan ini sempat di retest di sini memantulkan harga ya. Oke, berarti valid. Kemudian begitu dia naik ke atas, ini juga sudah kita cek ada formasi drop base drop. Ya, kemudian harga memantul ke bawah. Nah, kita tinggal memasang order di sini buy limit ya di atas sell limit. TP-nya di area tengah sini. Alright. Nah, ketika teman-teman melakukan buy, harga naik. Nah, ini TP di sini, teman-teman. Ya.
Di sini terus kita ngapain? Nggak, kita menunggu. Kita hanya akan melakukan sell di area sini dan buy di area sini, ya, sesuai dengan ini. Buy, sell, ya. Nah, cut loss-nya di mana? Cut loss di ini. Kita tambahkan sedikit area buffer dari si bibir dalam. Oke. Ini harga naik ke atas. Di sini kita tergantung rule Anda ya. Terkadang saya ingin begitu dia di break, saya close gitu, atau saya melihat dulu ketika masih ada area, sepertinya ada area juga supply yang belum yang bisa memantulkan harga, kita bisa menunggu satu candle, misalkan satu candle tetap naik, ya udah kita close. Kalau enggak, kita boleh hold. Nah, harga bisa turun. Nah, teman-teman, nanti di Trabar saya akan berikan lebih lengkap lagi. Kenapa? Ketika turun, kadang teman-teman lihat di grup, kenapa saya kok TP-nya di sini, nggak nyampe ke area tengah? Karena di sini lihat ada rally base rally. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi Trabar live kita di grup ya, yang nanti kita akan buka setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, di sini harga naik lagi ke area supply, dia turun drop ya, di sini TP ya. Teman-teman, begitu ini, selama ini belum dijebol ya, belum ada kenaikan yang signifikan menjadi membentuk V seksi, atau ini ke bawah menjebol dengan signifikan membentuk trending pattern aseksi ya untuk downtrend, ya kita akan terus memanfaatkan pola ini untuk nge-buy dan sell, teman-teman ya. Di sini ya kita pasang buy-nya masih TP di sini ya. Kemudian di sini sempat di retest juga cut loss-nya, harga bolak-balik ya di sini. Nah, untuk kasus ini teman-teman sering melihat saya ambil TP di area entry karena apa? Ya ini tadi, di sini ada drop base drop, kita cari aman, close di sini. Ya, di sini udah dia ketembus. Nah, ini sebetulnya area akumulasinya pindah teman-teman kalau teman-teman jeli. Ini ada drop base drop, nah dia mengontrol ini sekarang. Ya. Ini area secara struktur kecilnya pindah dia. Ini kalau kita cari masih ada nanti di sebelah kiri rally base rally. Terus seperti itu teman-teman. Tinggal kita pasang. Nah, untuk settingan Fibonacci-nya teman-teman, settingan Fibonacci-nya saya ingin tunjukkan untuk sekalian Anda bisa screenshot ya nanti. Fibonacci-nya oke. Nah, ini untuk settingan Fibonacci-nya teman-teman di MT5 ya. Saya tidak pakai trading view, cukup di MT5 eksekusi ya. Saya tidak suka terlalu ribet. Ini level-level yang dipasang ya. Yang pertama ada level 0 ya. 1 025 075 05 TP 05 ya. Kemudian untuk area cut loss saya tambahkan 0,07 yang itu minus 0,07, yang satu lagi 1 minus 0,07. Nah, teman-teman silahkan di screenshot saja, ini settingannya sudah selesai. Cara pakainya saya hanya pakai selalu dari atas ke bawah ya, supaya nggak balik. Kalau dari bawah ke atas nanti yang di atas jadi buy, di bawah jadi sell ya. Jadi selalu dari atas ke bawah. Sesederhana itu, sesimpel itu saja teman-teman. Oke, itu untuk Fibonacci, cara penggunaannya sama. Nah, untuk di Olim Trade juga sama teman-teman. Teman-teman tinggal dikecilkan saja areanya ya. Contoh teman-teman melihat, ini saya hapus dulu Fibonacci-nya biar nggak kemana-mana. Atau saya langsung lah untuk di Olim Trade ke sini saja. Nah, contoh nih, ini ada market Bitcoin ya teman-teman. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini saya singkat aja. Kalau untuk di Olim Trade mungkin kita banyak pakai garis horizontal ya. Ini jelas ya, di sini ada pivot low, di sini ada pivot high. Kita cari di sini. Ini pasti ada formasi drop base drop, tinggal kita pasang horizontal line. Alah, ribet banget ini. Nah, kita pasang di, please dong. Udah malam nih. Oke. Fine. Ya, kita pasang di drop base drop. Kemudian kita pasang horizontal lagi, satu lagi. Oke, mohon OT. Nah, kita cari formasi untuk pengontrol si pivot low-nya. Berarti kita mencari formasi apa? Rally base rally teman-teman. Nah, untuk Olim Trade ini agak ngeselin nih kalau ditarik ke belakang historinya.
agak lari-lari dia. Nah, itu baru ketemu teman-teman. Ini masih pivot ya. Ini masih pivot. Nah, ini dia. Nah, ini bisa sini, bisa sampai sini nih teman-teman ya. Tinggal dicek lah nanti, divalidasi. Yang jelas kalau ini pivot teman-teman. Pengontrolnya pasti di sini ya. Ya, kita bisa perbesar coba. Nah, oh ini teman-teman. Nah, ini dia. Rally, base, rally. Ini pengontrolnya dia. Coba saya tandain ya. Pengontrolnya ini teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Oh, kemon. Ribet ya. Nah, ini pengontrolnya. Oke, kita tinggal balik lagi ke harga yang sebelumnya. Kita kecilkan lagi. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah punya areanya sekarang ya. Ini bibir dalamnya si supply, ini bibir dalamnya si demand. Kita tinggal bagi dua area ini ya. Area ini kita bagi dua. Oh, come on guys. Nah, ini kita bagi dua. Kemudian kita pasang lagi 25%, kita bagi untuk area sell, 25% untuk area buy ya. Oke, jadi kita sudah punya ini area kita tidak entry, di sini area untuk kita nge-buy, di sini untuk area kita nge-sell. Kalau di time frame 1 menit mungkin saya menggunakan durasi 3 menit ya, supaya lebih aman ketika menunggu reaksi pantulan di sini. Lebih detailnya nanti kita akan langsung praktekkan di live terabar. Tapi sejauh ini yang aman kita pakai 3 menit durasi, menunggu rejection di atas dan di bawah sini untuk mencari buy, di sini untuk mencari sell, di tengah-tengah kita nggak ngapa-ngapain. Dah, diem aja. Alright, kurang lebih seperti itu untuk all-in trade teman-teman ya. Ini sudah terlalu panjang videonya. Kemudian untuk yang terakhir teman-teman, apakah metode ini pasti profit? Tidak ada kepastian di dalam trading teman-teman, sekali lagi. Yang ada kita menumpuk probabilitas sebaik mungkin untuk kita bisa profit. Yang terpenting kalau Anda punya cara yang baku, sistem yang baku, yang teruji, bisa diulang-ulang, maka Anda bisa profit berulang-ulang ya. Probabilitas untuk trading supply and demand ini sudah teruji, terbukti, punya statistiknya ya. Anda tidak perlu memodifikasi atau membuat yang baru segala macam, ribet. Yang terpenting bagi kita bagaimana kita menghasilkan uang atau menghasilkan profit dari prinsip yang sudah bagus ini teman-teman ya. Sekali lagi punya probabilitas. Nah, buat teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri ya, untuk terus mendukung edukasi ini, kita akan terus lanjut lebih dalam lagi ya. Silahkan teman-teman bergabung dengan mendukung kami di IB dan afiliasi Bintang 8 Jaya. Terus support kami ya, agar kami terus berkarya dalam mengedukasi bangsa Indonesia ya. Kemudian juga bagi teman-teman yang mau mendalami lebih lanjut secara profesional ya, secara pro untuk metode legal supply and demand ini, saya juga membuka kelas private mentoring ya. Silahkan Anda nanti ikuti live terabar di grup BB Play SND dan belajar tentang hal-hal yang lebih dalam lagi mengenai prinsip metodologi supply and demand. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Salam sukses, salam profit untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.